Karena kakaknya, yang menderita autisme, terus-menerus bersembunyi di dalam tenda, gadis itu sengaja membuat lubang di tenda dan merangkak masuk. Dia mengambil buku kakaknya dan mulai berbicara tanpa henti tentang kehidupannya sebelum diadopsi. Kesal dengan kebisingan gadis itu, kakaknya akhirnya keluar dari tenda sendirian. Kemudian, gadis itu segera mengikutinya, tetapi kakaknya dengan cepat menguncinya di luar pintu. Namun, gadis itu mengira kakaknya ingin bermain petak umpet. Dia mengatakan bahwa anak-anak di panti asuhan selalu membiarkannya bersembunyi di lemari, tetapi mereka selalu lupa mencarinya. Kakaknya merasa kasihan atas pengalaman masa lalunya dan membuka pintu agar dia bisa masuk ke kamar. Kemudian, dia mulai memasang penyumbat telinga dan tidak mengusirnya lagi. Pada saat itu, kakek mereka merasa sangat senang melihat perubahannya. Itu adalah pertama kalinya anak laki-laki itu mengizinkan siapapun tinggal di kamarnya. Setelah orang dewasa pergi, gadis itu meminta kakaknya untuk menuliskan keinginannya di kertas, mengatakan bahwa dia mungkin bisa mewujudkannya. Tetapi keinginan anak laki-laki itu ternyata adalah agar gadis itu berhenti berbicara. Ketika dia melihatnya, dia menempelkan selotip di mulutnya sendiri. Kemudian, dia menulis sebuah catatan. Dulu di panti asuhan, saat aku melakukan ini, anak-anak lain akan tertawa. Apakah kamu bisa senang sekarang? Bocah itu menjadi sangat marah setelah membacanya. Dia merobek lakban dari mulut gadis itu dan menyuruhnya berhenti menyakiti diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Saat itu juga, ibu tirinya membawa sepupunya ke kamar dan menyuruh gadis itu turun untuk mengambil buah. Tetapi bocah itu tidak ingin berada di dekat sepupunya dan bersembunyi di dalam tenda lagi. Akhirnya, sepupunya menjadi sangat marah dan mulai mengejeknya karena bisu. Gadis itu mendengar semua ejekan ini tepat saat dia bergegas kembali. Kemudian, dia segera berbicara untuk membela bocah itu. Sepupunya tidak bisa memenangkan argumen, dan keduanya segera mulai berkelahi. Gadis itu gagal menghindar tepat waktu dan melukai salah satu matanya. Orang dewasa mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Sepupunya segera mengeluh bahwa gadis itu telah menindasnya. Ibu sepupunya menjadi sangat marah dan menuntut agar mereka mengirim gadis itu kembali ke panti asuhan. Kakek merasa kecewa, berpikir dia telah salah menilai karakter gadis itu. Pada saat itu, bocah itu melangkah maju sendiri. Dia mengetuk arlojinya dan rekaman suara sepupunya yang menghinanya terdengar keras. Tetapi ibu sepupunya mengklaim itu hanya lelucon antar anak-anak dan menyalahkan gadis itu karena memulai pertengkaran tersebut. Sepupunya menuduhnya lagi, dan gadis itu mengakui kesalahannya. Kemudian, dia menurunkan tangannya dari menutupi matanya dan berkata bahwa dia kalah dalam perkelahian dan gagal melindungi saudara laki-lakinya. Gadis itu berbaring di lantai dan berkata matanya sakit, tetapi anak laki